Bali TV, kembali saya Dewi Juneri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Saat ini saya berada di wisata kuliner di Kober yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, yang sangat digandrungi oleh anak-anak muda. Makanan dan menu khas yang ada di Kober ini sangat-sangat memiliki daya tarik oleh anak-anak muda ya. Saat ini saya bersama dengan owner dari Kober Renon, Bapak Ida Bagus Gede Budi Hartawan, yang biasa dipanggil dengan Pak Gusde. Mari kita sapa beliau. Swastiastu Pak Gusde. Swastiastu Mbak Dewi. Gimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat Ya, harus selalu sehat ya, karena memang di keadaan seperti ini ya, memang kesehatan yang paling penting untuk tetap bisa beraktivitas. Betul, ya Pak Gusde ya. Betul. Jadi gimana Pak kondisi Kober Renon di tengah pandemi COVID-19? Ya, Kober Renon kita berusaha untuk tetap eksis buka ya, walaupun nanti di waktu saat awal-awal pandemi kita sempat mengalami kesulitan, tetapi kita tetap konsisten untuk buka sampai saat ini, karena kita ingin tetap berusaha, ingin tetap menumbuhkan pertumbuhan di tengah-tengah pandemi untuk Bali dan sebagainya. Ya, luar biasa. Artinya selama pandemi ini tidak pernah tutup ya Pak? Tidak pernah tutup. Ya. Awal-awal kita penyesuaian mungkin penyesuaian ya. dan memang berat sih ya, awal-awal itu, tapi kita tetap berusaha berjalan. Astungkara sekarang sudah mulai membaik kondisinya. Walaupun tidak seperti normal yang seperti yang sebelum pandemi. Ya, artinya sudah lebih baik dibandingkan dengan awal pandemi ini kayak Pak ya. Memang pandemi COVID-19 ini kita tidak pernah menyangka ya, memukul kita semua, terutama di Bali, yang dimana kita tahu bahwa Bali ini merupakan nafas ya pariwisatanya, dan di tengah pandemi ini justru terpuruk pariwisata. Jadi memang Kober Renon sendiri tidak pernah tutup selama pandemi. Betul. Kalau dipersentasekan penurunannya sampai berapa persen sih Pak di awal pandemi? Kalau di awal itu kan semua kondisi global ya, jadi ketakutan semua orang, depresi, kemudian ancaman-ancaman terhadap penurunan ekonomi, sehingga orang berusaha untuk menghemat sekali pengeluaran karena bayangan-bayangan, image-image yang dibangun oleh baik di media sosial maupun di media-media mainstream bahwa pandemi ini akan berdampak dahsyat, dan memang betul dahsyat ya, sehingga ketakutan pada saat itu membuat jalanan sepi, orang nggak mau keluar, takut sekali. Dan pada saat itu kita dulu waktu jalan turunnya sampai 75%. 75%. Nah, sebagai pengusaha sebetulnya lebih menguntungkan dia tutup daripada buka pada saat itu. Untuk operasional ya Pak? Operasional. Sebenarnya tidak menutup operasional. Betul. Tapi kita memilih untuk tetap buka. Memilih buka karena komitmen terhadap karyawan, biar karyawan juga tetap eksis dengan kita, supplier juga begitu, para petani-petani yang kita ajak kerjasama di Bali, mereka juga biar dapat ada pemasukan walaupun seadanya sedikit. Memang saat ini tidak bisa memikirkan profit oriented ya Pak ya. Saat ini adalah strategi bertahan ya. Strategi bertahan. Tadi berbicara karyawan Pak. Jadi selama pandemi ada merumahkan karyawan atau bagaimana? Kita sistemnya atur jadwal pekerjaan ya. Jadi biar semua tidak ada dirumahkan, biar semua bisa bekerja. Jadi kita atur jadwalnya seminggu berapa kali kerja, dan mereka karena kondisi global, jadi semua menyadari seperti itu. Nah, syukur kita bisa jalan. Bisa jalan ya. Tidak tempat merumahkan karyawan, tapi mengatur jadwal ya. Jadi berapa Pak karyawannya saat ini? Saat ini sekitar 30-35 ya, orang. Luar biasa. Artinya juga tidak hanya mencari untung ya, tapi juga membantu ya, membantu karyawan untuk tetap bisa menghasilkan, untuk tetap bisa bekerja dan beraktivitas, dan juga memang untuk menjaga customer juga yang ingin datang gitu kan. Betul, ya. betul. Jadi di tengah pandemi ini situasi sangat sulit ya Pak. Betul, ya. Harus tetap optimis untuk tetap bisa bertahan. Ya, dan tentunya. Kesulitan bukan kita aja ya, dari seluruh dunia ya, global ya semuanya. Semua elemen masyarakat, semua lini, tidak hanya kesehatan tapi sungguh perekonomian yang juga terpuruk. Jadi Pak, Kober Renon ini sudah ada sejak kapan?
Kober Renon tahun 2015. 2015 ya, artinya 15. tahun ini adalah tahun kelima. Kelima, ya. 5 tahun. Ya, betul. Jadi sejauh ini respon masyarakat bagus ya Pak? Bagus, jadi kita di sini disukai anak muda ya, anak-anak sekolah, anak-anak muda. Mereka bisa makan sambil santai nongkrong di tempat Kober ini, jadi sudah familiar mereka di sini gitu. Karena memang nyaman ya untuk berlama-lama di tempat di Kober Renon ya. Ya. Dengan situasi dan kondisi mungkin sebelum pandemi full ya Pak ya, semua table ya. Iya, Selalu seperti full. itu ya. Jadi dulu kalau jam-jam makan itu selalu full gitu. Ya. Dan kita juga mempertahankan kualitas makanan walaupun di tengah pandemi gempuran kelangkaan supplier, kemudian tingginya sempat tinggi bahan baku juga. Tapi kita tetap mempertahankan kualitas seperti ini. Silakan Mbak Dewi kalau mungkin saya ini bisa langsung cobain sambil ngobrol ya Pak ya. Kalau ini yang apa Pak? Yang ini? Kalau ini mie setan. Mie setan. Mie setan. Namanya kok mie setan, mie iblis itu bagaimana Pak? Ya kita dituntut untuk lebih kreatif ya. Karena di tengah banyaknya kompetitor ya Pak ya. Jadi biar tidak monoton terus dan kita kreatif, maka kita namakan nama-nama yang kreatif lah gitu. Ya. Untuk satu porsi ini berapa Pak? Kalau kita satu porsi sekitar 10.000. 10.000. Ya. Jadi memang menu-menu di Kober ini sangat terjangkau. Ya. Jadi untuk semua kalangan ya, bahkan yang bisa sangat menggandrungi anak-anak muda ya. Betul. SMP mungkin udah mulai belanja di sini Pak ya. Ya. Jadi anak muda, orang tua juga banyak. Orang tua juga banyak ya yang menyukai menu. Kalau menunya ada berapa varian menu Pak? Ya sekitar 20 sampai 30 menu kita sediakan ya. Luar biasa. Ya. Ada nggak Pak strategi untuk di tengah pandemi ini untuk tetap bisa survive, meng-guide customer lebih banyak gitu? Strategi khusus? Ya selama ini strategi kita menambah menu-menu baru, ada kemudian mengadakan promosi ya, baik di media sosial dan lain sebagainya. Yang paling penting kita menjamin bahwa makan di Kober itu tetap terjaga kebersihannya, ya. Meja kita selalu bersihkan dengan antiseptik, kemudian ada hand sanitizer. Ya, ini berbicara protokol kesehatan ya Pak ya. Ya. Artinya di Kober Renon ini juga sudah menerapkan protokol kesehatan ya Pak? Betul. Kita selalu menerapkan protokol kesehatan. Jadi begitu customer datang, kita sediakan cuci tangan di depan. Untuk cuci tangan. Ya, kemudian kita ingatkan selalu untuk memakai masker bagi customer maupun staff-staff kita semua, pakai face shield juga. Bahkan Kober Renon ini beberapa hari dipakai percontohan untuk penerapan disiplin kesehatan selama pandemi ini. Dari Dinas Kesehatan mensosialisasikan juga di sini ada 10 hari berturut-turut mereka di sini untuk pencegahan penularan COVID itu. Sehingga tidak menjadi klaster penyebaran ya Pak. Betul. Karena kita sebagai pengusaha juga ikut bertanggung jawab terhadap lonjakan pandemi ini. Gitu. Kita tetap jaga itu semua. Ya, memang seharusnya memang demikian. Jadi pengusaha sendiri tidak hanya memikirkan profit ya, tapi bagaimana juga menjaga keamanan, kenyamanan dari customer sehingga mereka juga ketika hadir datang itu merasa nyaman gitu. Nah biasanya Pak yang datang ini kan biasanya grup bergerombol gitu kan. Apakah dengan penjagaan jarak itu juga disampaikan? Ya kita dari pengaturan tempat duduk juga kita sudah dari awal kita atur untuk menjaga jarak dari satu meja ke meja lain gitu. Dan itu juga protokol kesehatan selalu diingatkan oleh pemerintah ya, pemerintah kota, pemerintah provinsi untuk selalu menjaga itu semua. Iya, betul. Ya, artinya kita bertanggung jawab ya Pak atas untuk menyampaikan ya, tidak hanya sekali tapi terus menerus karena pergantian customer ini kan terus berganti sehingga kita bertanggung jawab untuk menyampaikan sehingga customer lain juga merasakan aman dan nyaman ketika datang ke Kober Renon. Nah Pak terkait jam operasional sebelum pandemi bukanya dari jam berapa sampai jam berapa?
Ya, sebelum pandemi kita buka dari jam 10 sampai jam 11. Jam 11 malam. Jam 11 malam. Saat ini, Pak? Waktu awal pandemi kita buka dari jam 11 sampai jam 6. Jam 11 sampai jam 6. Ya, Jadi jam 6 sore. awal-awal pandemi. Nah, sekarang sudah ada kelonggaran dari jam 11 sampai jam 9, jam 10 gitu kita bukanya. Ya, itu kan ada kaitannya dengan himbauan dari pemerintah juga. Betul. Untuk mencegah penyebaran COVID. Ya. Ya, ada nggak, Pak, harapan kepada pemerintah di tengah pandemi seperti ini untuk para pengusaha? Ya, harapan kami sih semua pengusaha, Ya. baik pengusaha ataupun masyarakat luas, kita tetap harus mentaati protokol kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama menekan pandemi ini berakhir gitu kan. Jadi pandemi ini juga kan dampaknya luar biasa, terutama bagi Bali yang minus pertumbuhannya sampai 12%, ya. Sehingga kita mau tidak mau harus sama-sama ikut memikirkan segala cara upaya untuk menekan perkembangan COVID-19 ini. Gitu. Iya, betul. Ya. Jadi memang di tengah pandemi ini kita harus sama-sama bekerja sama ya, Pak, ya, untuk betul. melewati pandemi COVID-19 ini sehingga perekonomian bisa kembali tumbuh, kembali normal. Ya. Kemudian Pak Gus J, ada nggak rencana ekspansi ke depan, mungkin mau keluar ke daerah? Iya, kalau ekspansi sih kita masih menahan diri dulu ya, karena kita situasi pandemi seperti ini masih berpikir panjang untuk itu gitu. Walaupun memang ada rencana-rencana ekspansi, tapi kita menunggu momen-momen yang tepat. Ya. Jadi memang harus segala sesuatu memang harus dipertimbangkan ya, Pak. Betul. Harus dipikirkan dampak dan risikonya juga gitu, sehingga memang di waktu yang tepat bisa menjalankan visi dan misinya bisa berjalan dengan benar. Betul. Mungkin harapan kepada pemerintah ada, Pak? Silakan. Harapan kami ke pemerintah sudah cukup bagus ya penanganan COVID ini, dari awal penanganan, tarik ulur, tancap gas, injak rem itu sudah saling beriringan, sehingga kami berterima kasih kepada pemerintah yang tidak membuat takut orang untuk keluar, kemudian tetap mengedepankan protokol kesehatan secara baik. Kami berterima kasih terhadap pemerintah. Ya, walaupun harapan-harapan kami juga ada insentif-insentif yang membantu pengusaha dalam hal ini, karena kita di lini ekonomi terdepan yang berdampak langsung terhadap perekonomian keluarga-keluarga masyarakat Bali, sehingga banyak mungkin yang perlu diberikan insentif, apakah itu pembebasan pajak bumi dan bangunan misalnya, kemudian besar harapannya. Ya, apakah itu keringanan mengenai biaya listrik seperti itu ya, mohon dipikirkan oleh pemerintah. Dan pada intinya kami mentaati semua apa yang aturan dari pemerintah. Dan bekerja sama ya, pemerintah memberikan himbauan, kami yang masyarakat juga mentaati, mematuhi untuk bisa bersama-sama melewati pandemi COVID-19. Pak Gus J, mungkin kita sudah ada di penghujung. Silakan Pak Gus J, mungkin ada yang disampaikan terkait keberadaan Kobernon yang saat ini tetap buka di tengah pandemi. Silakan. Ya, terima kasih Bali TV untuk memberikan kesempatan ini. Kami dari Kober ingin mengundang semua customer untuk makan, untuk bersantap tetap di Kober dengan tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga baik buat masyarakat, baik buat kami, dan baik buat semuanya, sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dalam penanggulangan COVID ini, menekan angka COVID, bisa kita wujudkan bersama dengan disiplin jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya, sehingga makin baik penekanan COVID yang kita bisa perbuat, makin cepat recovery ekonomi Bali terutama yang sudah terpuruk 12% di bawah rata-rata nasional. Semoga kita sama-sama bisa menjaganya. Dan jangan khawatir kalau ke Kober, ya kita selalu jaga itu untuk kebaikan kita bersama. Ya, baik Pak Gus J, terima kasih banyak informasinya. Sehat-sehat dan semoga kita semua bisa melewati pandemi ini. Badai pasti berlalu.
Terima kasih semua. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Bapak Ida Bagus Gede Budi Hartawan yang biasa disapa Pak Gus D, owner Kobernon, yang di tengah pandemi tetap berusaha dan bertahan dan berkreativitas untuk tetap buka, untuk menggait customer dan meningkatkan kualitas tentunya. Baik, demikian bisnis Bali News saat ini. Terima kasih, satu dengan para Mas Santi. Om Santi Santi Santi.